Sebentar ya guys, aku mau ganti laptopnya dulu, boleh ya? Iya. Iya. Boleh diganti ya, Kak ya? Siap. Oh, ini laptop Daniel ya? Iya. Oh. Oke. Taruh di lantai nggak apa-apa? Apa dikumpulin juga kayak remaja HP-nya? Enggak ya? Oke, boleh kita sedikit sebelum mulai ya. Ada sedikit survei-survei kecil-kecilan lah. 3 pertanyaan aja, nggak lama-lama. Kita buka coba ya, mentimeter.com. Lalu kita masukkan kode ini. Nah, coba ya. Mentimeter.com. Lalu masukkan kode 850157728. Ada yang terkendala membukanya? Ini Yobel udah ini ya, udah pernah ya kayak gini-gini ya. Oke. Ada yang terkendala kawan-kawan? Udah bisa ya, udah bisa dibuka ya. Oke, ya boleh dijawab, hanya ada 3 pertanyaan aja. Nah, nanti setelah ini kita mau buka hasil surveinya. Iya, sudah? Oke. Iya. Mas ganteng yang sebelah Daniel? Udah? Oh, udah, jawab mantap. Oke. Iya dong. Oke. Sepertinya udah sebagian besar ya, udah ya. Yobel, udah ya Bel? Oke, sip. Kalau gitu coba aku buka dulu hasil surveinya. Kita lihat bareng-bareng. Boleh dibuka? Ya. Oke, sorry ya. Ini. Yang kawan-kawan, tara. Wah, ini sih ada 11 orang ya? 1, 2, 3. Oh, belum. Oke. Iya. Apakah kalian pernah pakai AI? Ternyata kita semua pernah ya di sini ya. Oke, berarti inilah, mantap lah. Masuklah ya temanya ini ya, karena semua udah pakai AI. Kita berikutnya. Untuk apa biasanya kita pakai AI? Nah, ternyata survei membuktikan ya. Wih, siapa tuh? Berubah-berubah ya. Jadi ada yang jawab 5 orang itu pakai buat belajar, ngerjain tugas, terus ada yang pakai buat kerja. Nah, terus ada yang bikin konten pakai AI ya, ada 2 orang. Kerja 6 orang sekarang, dan lain-lain. Nah, lain-lain ini ya, oke, nantilah kita bahas ya. Nah, berikutnya. Apakah kalian takut dengan perkembangan AI sekarang ini? Ternyata hanya 3 orang ya yang tidak takut. Sisanya? Oke, 4 orang yang tidak takut, yang takut ya, yang takut ternyata 4 orang. Ada 4 orang yang takut. Terus ada 8 orang yang tidak takut. Oke, bagus, mantap. Ya, coba boleh kembali ke slide-nya, Kak? Aha. Iya, slide-nya ada di situ. Itu ya, ini. Ini kayaknya nggak buka WhatsApp sih. Oke, boleh di full screen ya. Iya. Nah, memang kita yang mau kita bahas salah satunya, boleh di next. Nah, ini dia. Saat ini ada 2 kutub sih memang ya, yang terkait dengan AI ini gitu ya. Ada satu yang kutub itu ya, sebelah sini itu orang-orang yang anti AI ya. Wah, pakai AI berarti mendukung pencurian. Wah, pencurian hak kekayaan intelektual gitu ya. Ada orang-orang yang bilang seperti itu. Ada yang bilang kalau pakai AI sering-sering otak kita bisa jadi enggak berfungsi optimal. Wah, kata mereka gitu. Tapi ada sisi yang lain nih. Sisi lain ini orang-orang yang mengagung-agungkan AI. Ada juga itu. Orang-orang yang mengagung-agungkan AI. Kalau kita lihat si sosmed itu ya, orang-orang ini biasanya bilang begini, masih zaman hari begini ngedit pakai Photoshop, udah AI gampangin kok, gitu-gitulah intinya ya kan. Jadi udah zaman makin mudah, masih zaman begini. Gue pakai AI buat bikin konten 1 menit jadi gitu, seolah-olah AI itu kayak hebat banget gitu ya. Nah,
Gara-gara orang-orang seperti ini nih, orang-orang yang tadi mengagung-agungkan AI itu ya, yang bilang AI itu bisa mengganti-gantikan segalanya gitu ya. Itulah yang bikin akhirnya orang-orang sebelah sini jadi takut gitu kan. Wah, nanti jangan-jangan di masa depan pekerjaan kita udah tergantikan sama AI begitu ya kan. Ada orang yang berpikir begitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, coba next. Nah, ini ya. Nah, ini yang anti AI itu gampang banget nih. Bisa kasih contoh ngerinya AI. Udah pada tahu ya yang video ini ya? Belum? Kalau belum kita bisa klik. Boleh diklik, Kak? Boleh kita klik ya, yang video yang ibu-ibu ini. Oh iya. Oh iya, harus di ini ya, harus di stop ya. Bukan. Kayaknya bisa di ini ya, bisa digeser sih ya harusnya ya. Nah, ini dia nih videonya. Boleh diulangi Kak? Ini dia nih. Coba ulangi lagi, sekali lagi diulangi. Kita mau lihat. Stop di sini. Ya bos. Iya, ini videonya adalah video AI ya kawan-kawan ya. Udah pada tahu ya. Ini bikinnya itu pakai Wan 2.2 gitu nama model AI-nya. AI bikinan Cina gitu. Nah, jadi dia itu bisa menirukan mimik wajah, terus ditimpa dengan suara begitu ya. Bikin suara. Nah, kalau kita lihat di sini ini senyumnya nggak natural nih. Ibu Menteri Sri Mulyani itu nggak pernah senyum begini kalau kalian perhatiin gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang biasanya nggak teliti gitu kan, lihat ini langsung percaya aja. Nah, contohnya yang bikin konten ini, coba di play lagi. Coba di play dari situ aja. Iya. Nah, dia langsung membuat konten-konten provokator gitu ya, provokatif. Yang dibilang beban negara begini. Oh, itu mengadu domba begitu ya. Dia langsung merasa seolah-olah Ibu Menteri itu tidak mendukung guru dan akhirnya dia bikin video yang akhirnya buat orang-orang berpikir yang sama begitu ya. Nah, gitu. Oke, sudah boleh cukup. Nah, itu salah satu memang dampak bahayanya AI ya kawan-kawannya. Iya. Tapi coba apa kata Alkitab terkait dengan perkembangan teknologi, gitu ya? Apa kata Alkitab? Kita bisa buka ya. Ya, ini dia nih. Oke, ada yang bawa Alkitab? Boleh pakai HP. Coba kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ini kita mau lihat apa sih kata Alkitab tentang memanfaatkan teknologi. Oke, ya. Boleh mungkin satu orang dari kakak yang ini? Oh ya, ada yang udah dapat? Udah, Kak Wina udah dapat? Oke, boleh Kak Wina bantu bacakan? Apapun. Ya, yang biar kencang. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kita lakukan, Perbuatlah apa Kak? perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, ada kata apapun, termasuk dalam memanfaatkan teknologi, termasuk dalam memanfaatkan AI. Apapun yang kita perbuat, termasuk memanfaatkan teknologi, termasuk memanfaatkan AI, itu harus apa? Kak Lina tadi? Berbuat dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. seperti untuk Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi prinsip kita dalam memanfaatkan AI itu ya sudah jelas ya di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan termasuk ya untuk dalam menggunakan AI, perlakukan seperti kita memperlakukannya buat Tuhan. Oke, kita lanjut 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, ada yang bisa cepat. Nah, ini membukanya biar bacain ayatnya. Iya, 1 Korintus 10 ayat 31. Satu. Udah dapat? Mas Ganteng sebelah Daniel udah dapat? Siapa sih namanya Mas Ganteng? Abed. Oh iya, Mas Abed boleh dibaca ya. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, tuh ya. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah,
nanti kita akan dalami. Maksudnya untuk kemuliaan Allah itu seperti apa sih? Nanti kita akan dalami ya. Amsal 1 Tesalonika 5 ayat 21. Boleh. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jadi tadi 1 Korintus 10 ayat 31 bilang apapun untuk kemuliaan Allah, termasuk memanfaatkan AI gitu ya. Bagaimana memanfaatkan AI untuk kemuliaan Allah? Nanti kita akan bahas. Sekarang kita mau baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 21. Oke. Yobel udah dapat? Oke, Yobel. Boleh dibaca itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ujilah segala sesuatu dan Peganglah yang baik. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oke. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, apakah AI itu bisa jadi hal yang baik? Bisa ya. AI bisa jadi hal yang baik, tapi bisa juga kayak tadi ya kan? Nah, coba ada yang bisa berpendapat manfaat AI apa? Coba yang tadi udah pakai, ada yang mau cerita gitu? AI itu kebaikannya apa sih dalam hidup kalian lah gitu? Ada yang mau ini? Yang mau cerita pakai AI terus terbantu, merasa terbantu banget gitu? Ada? Daniel mau cerita? Boleh. Oke. Ya coba, yang lain sambil berpikir boleh. Pak ya, aku saya pakai AI ini sih mempermudah proses berpikirnya sih, atau proses Brainstorming. itu ya agak lama, terus mungkin koordinasi ke banyak orang itu agak lama lah. Jadi mungkin dengan AI jadi kayak ada ini jawaban yang udah valid atau valid atau enggak ya, tapi udah selesai gitu. Cuma mengkategorasi deh. Oke. Makin cepat kata Daniel kerjaannya dia gitu ya. Jadi dia kan seorang desainer nih, jadi cari-cari ide ya kan, brainstorming sama AI gitu ya. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Yang biasanya pakai AI ada manfaatnya? Terasa Angga? Oke. Ya, betul ya, manfaat yang Angga rasain lah selama ini. Ya, ini kalau salah Angga harus ini nih, berdiri. Atau nggak usah pakai mic ya? Oke, nggak usah pakai mic ya. Ya, nggak apa, boleh cerita. Kalau tuh pakai AI itu sekarang udah ini sih, paling kerjaan, asli kerjaan ya. Dan kalau di kerjaan itu memang dari kantor udah 80% adopsi AI. Jadi dia itu kalau di kantor kan biasa penggunaannya buat business communication gitu. Jadi dia pakai, kan AI itu manfaatnya fungsinya beda-beda kan. Ada yang dia based on NLP, terus ada yang satu lagi ada tuh yang LLM ya, kan buat predictive model dan segala macam kan. Kita lakukan secara teknikal, tapi kalau di kantor ya emang udah harus pakai toolsnya seperti itu sih. Jadi emang ada platform-platform yang mau kita pakai langganan. Selain kalau ChatGPT, Gemini itu kan jatuhnya kan lebih ke ini doang kan, konversasional lah. Chatbot dan segala macam kan. Tapi kalau misalnya di kantor itu ya udah modelnya udah ke automation, jadi aku lebih misal mau ngerjain apa, ada tulisan yang harus nulis segala macam gitu. Jadi ya udah modelnya udah ada otomatis, aku tinggal masukin promptnya aja gitu, segala macam. Dan promptnya kan udah, dia kan kalau ChatGPT kan ada project khusus ya. Nah kalau proyek khusus ini kan promptnya emang udah diatur sedemikian rupa, gimana caranya bisa dihumanize juga gitu bahasanya supaya nggak AI banget. Kalau AI kan kelihatan banget kalau AI dia ada evidence, terus selalu ngomongnya tentu, bisa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris pasti ada sure-nya gitu. Grammarnya acak-acak kelihatan banget formalnya gitu. Kalau misalnya udah ada proyek kan udah diatur segala macam, apa yang perlu di-take out segala macam. Jadi ya fungsinya emang buat kerjaan udah oke sih. Oke banget ya. Di WhatsApp pun sekarang aku misalnya jajan apa nih, aku masukin aja rupiahnya berapa buat jajan apa, dia otomatis masuk ke situ gitu. Nah, itu dia ya. Aku tahu tentang Angga ini. Angga itu kerja di bagian yang ngurusin ini ya, yang ngurusin
sentimen publik ya enggak ya, salah satunya ya. Bayangkan begitu banyaknya ya sentimen publik di sosmed itu ada banyak ya, ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam gitu ya. Terus di koran lagi sentimen publik gimana sih? Bayangin kalau misalnya nggak ada AI, bacain satu-satu tuh, catat, baru habis itu diringkas. Ya elah, lama banget. Tapi dengan AI itu datanya itu langsung masuk, set, ada keyword tertentu, AI-nya deteksi, masuk, set, diolahin, dijadiin satu paragraf ringkas. Ini loh sentimen publik saat ini, langsung kasih ke pimpinan, beres dalam hitungan menit. Gak perlu baca-baca ya kan? Nah, itu dia tuh manfaat AI. Nah, kata 1 Tesalonika 5 ayat 21, apapun yang ada di dunia ini kita harus uji. Nah, yang mana yang bermanfaat, yang mana yang benar, gitu ya. AI dalam satu sisi bisa seperti tadi, tapi bisa bermanfaat seperti yang kita udah rasakan. Oke, ayat terakhir Roma 12 ayat 2, boleh dibaca? Roma 12 ayat 2. Iya. Iya, ada yang sudah dapat? Roma 12 ayat. Oke, Daniel. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana dan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini dia nih. Janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi, apa tadi Dan? Berubahlah pembaruan bunuh, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar dan yang apa yang baik, dan berkenan dan yang sempurna. Jadi Roma 12 ayat 2 itu mengajak kita untuk ya kita ini ya inilah ya apa namanya perbaharui akal budi kita sehingga kita itu bisa menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Teknologi itu tidak ada yang jahat. Itu poin pertama. Poin pertama yang bisa kita ambil ya. Teknologi itu tidak ada yang jahat. Oke, boleh next. Nah, ini contohnya ya. Kita ambil contoh selain AI. Ini temuannya Alfred Nobel nama. Nggak ada teknologi yang jahat. Yang ada adalah orang jahat pakai teknologi. Ya kan? Nah, bisa next kan? Nah, ini kita sebelumnya kita udah pakai seringnya, yaitu internet, ya kan? Kita bisa belajar banyak banget, ya kayak orang ini bisa banyak banget belajar dari internetnya, dari YouTube, dari segala macam. Kita bisa berlangganan Coursera, mau belajar yang lebih dalam lagi gitu misalnya. Tapi internet juga bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif gitu kan? Nah, misalnya seperti yang di sini ya, nonton pornografi misalnya. Atau misalnya internet itu dipakai buat melihat-lihat sesuatu yang tidak berguna gitu ya, nonton-nonton gosip aja misalnya gitu, habis waktu untuk nontonin gosip artis gitu ya, tapi tidak ada manfaatnya bagi hidup kita gitu. Internet juga seperti itu, ya kan? Boleh next kan? Nah ini juga nih, dulu ya, pertama kali ada mesin cetak itu bentuknya gini. Yang ciptakan adalah orang Jerman namanya Gutenberg. Nah, Gutenberg. Nah, ketika ada mesin cetak, ya kan, orang-orang panik. Nah, orang-orang berdebat seperti ini. Orang-orang berdebat ya. Nah, kenapa mereka berdebat? Biasanya orang-orang itu zaman dulu ya sebelum ada mesin cetak menyebarkan informasi itu dengan menyalin, ya kan, menyalin. Jadi kalau misalnya ada berita gitu, mau disebarin, disalin tuh. Salin gitu ya. Salin berapa ratus lembar baru disebarin. Ada tukang salinnya, ada profesi tukang salin gitu. Ya. Nah, tukang salin bukan ini ya, bukan rumah bersalin bukan. Tapi tukang salin tulisan. Nah, setelah ada mesin cetak, itu kan jadi nggak perlu ya. Nggak perlu. Ya, orang-orang berdebat. Wah, pekerjaan mereka hilang. Ya kan, tukang salin itu jadi nggak ada gunanya gitu ya. Orang tinggal dicetak aja gitu kan, kayak mesin fotokopi gitu, seret jadi gitu kan. Nah, pertama itu. Yang kedua, mereka berdebat adalah kalau informasi bisa cepat banget nih dicetak, disebarin gitu ya, pakai mesin cetak, nanti bisa jadi kebanyakan informasi. Kalau kebanyakan informasinya jadi nggak berkualitas. Jangan-jangan nanti ada hoax.
Nah, itu juga yang diperdebatkan oleh cendekiawan-cendekiawan zaman dulu. Nah, ya kan? Iya bisa memang ya, mesin cetak itu bisa dipakai buat begitu ya. Kabar burung gitu ya, bisa cepat disebarin waktu itu. Nah, tapi Gutenberg sendiri menggunakan mesin cetak ciptaannya. Pertama kali itu apa tahu? Menggandakan Alkitab. Ya, jadi mesin cetak bisa dipakai buat hoax, tapi bisa untuk menyebarkan kebenaran, ya kan? Kebenaran. Jadi kembali lagi, nggak ada teknologi yang jahat. Yang ada adalah orang jahat pakai teknologi. Nah, supaya kita nggak jadi orang jahat yang pakai AI, ada 4 prinsip utama dari ayat-ayat yang tadi kita udah bahas. Coba next Kak. Nah, satu prinsip, tapi nanti dijabarkan jadi 4. Oke. Ya, jadi prinsip Kristen dalam memakai AI hanya ada satu. Kasih. Gunakan AI dengan kasih. Maksudnya gimana? Coba next. Ini dia. Nah, maksudnya sebelum kita pakai AI, tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, apakah aku pakai AI? Ini yang pertama ya. Apakah aku pakai AI menghormati manusia sebagai gambaran Allah? Maksudnya gimana? Kita ini kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, betul? Betul ya? Segambar dan serupa dengan Allah. Nah, segambar dan serupa dengan Allah itu maksudnya gimana? Jadi kita itu memiliki kualitas yang sama atau sebagian kualitas yang seperti Allah. Salah satunya adalah kualitasnya menciptakan. Kita bisa menciptakan dengan ide kita. Gitu ya. Dengan ide kita bisa menciptakan. Tapi kalau misalnya kita pakai AI, ini yang masih mahasiswa ya, untuk bikin skripsi atau ngerjain tugas di kampus full pakai AI gitu ya. Semuanya pakai AI, langsung kopas, langsung paste, baru kumpulin ke dosen. Nah, ini tidak menghormati gambaran Allah. Allah menciptakan kita segambar dengan Dia, maksudnya kita bisa punya daya cipta. Kita bisa pakai otak kita untuk mencipta. Tapi ketika kita pakai AI, langsung zoom, terus kita nggak ada koreksi, nggak ada apa gitu ya, langsung kita pakai gitu ya. Nah, di mana posisi kita sebagai gambaran Allah di situ? Yang tuannya itu siapa? AI atau kita? Ya kan? Yang tuannya kita atau AI? Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu. Apakah aku pakai AI menghormati manusia sebagai gambaran Allah? Nah, begitu juga ketika kita pakai AI, ya kan? Terutama ini AI multimedia ini ya. Nah, multimedia ya, menggunakan gambar-gambar manusia misalnya gitu. Kita harus tanya dulu, apakah output AI yang akan aku hasilkan ini akan menghormati si manusia itu? Nah, kita tahu dong, AI itu bisa bikin yang syur-syur, bener ya? Yang agak menjurus-menjurus begitu kan? Nah, itu menghormati nggak? Enggak kan? Itu mengeksploitasi namanya. Itu mengeksploitasi. Nah, ketika kita pakai AI, kita tanya dulu, ini kita menghormati manusia nggak nih outputnya nih? Nah, kalau misalnya ini nggak menghormati manusia, ini kalau kita tahu ini merendahkan manusia, jangan pakai. Jangan pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini, apakah hasilnya dari AI yang kupakai itu akurat, sesuai kebenaran, dan tidak halu? Nah, siapa di sini yang tahu, yang udah tahu AI bisa halu? AI bisa halu. Oke. Pada Angga tahu, Abed tahu? Tahu ya. Oke, boleh angkat tangan yang tahu AI itu bisa halu? Iya, oke. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang dari 11 orang. Nah, maksudnya halu gimana? Halu. Halu ini maksudnya adalah AI itu bisa ngawur. Nah, terutama yang ini ya, yang LLM generative AI ya, yang teks gitu ya. Kayak ChatGPT, Gemini gitu. Kalau misalnya kita bikin prompt gitu. Buatkan aku materi belajar tentang manajemen risiko gitu misalnya. Itu doang tuh prompt-nya tuh ya. Itu doang gitu kan. Satu kalimat gitu doang. Kita pencet enter, keluar kan? Keluar banyak ya kan.
itu bisa jadi isinya ada yang ngawur loh. Kok bisa? Nah, coba Kak dibuka video, ada video Kak. Boleh di end ini dulu, baru di situ ada video. Nah, yang ini yang gambar pembatas jalan. Ada pembatas jalan. Ini dia nih. Nah, ini adalah cara kerja AI. Ya. Jadi AI itu yang menyusun kata-kata itu gak kayak manusia mikir sebenarnya ya. Nah, dia itu coba pause dulu Kak. Pause. Oke. Nah, kata-kata AI yang disusun oleh AI itu ya, itu dipilih sama AI berdasarkan kemungkinan terbesar yang mungkin muncul gitu. Jadi ini ya, misalnya AI itu kan disuruh bikin sesuatu ya tadi ya, kayak misalnya buatkan aku materi belajar tentang manajemen risiko misalnya gitu ya. Nah, dia akan milih kata yang kemungkinannya itu paling besar. Nah, paling besar munculnya. Nah, misalnya kan ini kan setelah kata N apa nih? Nah, setelah kata N apa? Nah, dia akan banyak banget nih muncul nih ribuan kata dalam vocabulary dia. Tapi yang paling besar kemungkinan itu adalah skills. Menurut si AI. Dari mana dia tahu ini kemungkinan ini? Dari dataset yang dia punya, ya kan? Dataset. Jadi dia itu kan AI itu kan dimasukin data banyak. Bro. Wah, bergiga-giga data, banyak banget data. Mulai dari tulisan-tulisan di internet, mulai dari gambar, mulai dari berita, segala macam tulisan itu dimasukin. Baru si AI akan belajar polanya, ya kan? Polanya. Biasanya nih kalau habis kata ini, dia paham tuh. Oh, biasanya kata ini. Kalau habis kata ini, biasanya kata ini. Dia pelajari data yang segitu banyaknya. Nah, dia ngitung kemungkinan terbesarnya. Setelah kata ini apa? Nah, kemungkinan terbesarnya. Coba next, Kak. Bukan next, di play. Iya, nah gini kan dia. Nah, dia ngitung nih. Nah, kan akhirnya dia menyusun sebuah kalimat dari situ. Nah, artinya apa dari proses ini, kawan-kawan? Dari proses ini, kita bisa tahu sebenarnya AI itu enggak ngerti sama sekali tentang kata yang dia bikin. Enggak ngerti sama sekali. Yang dia ngerti adalah ngitung probabilitas. Ngitung kemungkinan. Habis kata ini, kemungkinannya kata apa lagi ya? Nah, proses berpikir AI itu seperti itu. Jadi dia tuh nggak ngerti sebenarnya dia ngucapin apa. Nah, otomatis kalau seperti itu, ada kemungkinan halu. Ya, kalau salah itu gimana sih AI-nya? Bisa nggak salah itu? Bisa. Akhirnya nanti urutan kata-katanya bisa ngawur, atau mungkin kata-katanya itu bisa enggak sesuai dengan kebenaran gitu ya, yang sebenarnya. Nah, begitu ya. Itulah mengapa kita sebagai manusia yang menggunakan AI harus mengecek output AI kita. Output AI adalah tanggung jawab manusia yang menggunakannya, bukan tanggung jawab si AI. Oke? Karena kita yang pakai, ya kan? Karena kita yang pakai. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai AI, ya kan, untuk bikin tulisan atau untuk bikin balasan mungkin, atau untuk bikin dalam kasus misalnya bikin tadi sentimen publik, harus kita cek dulu, ya. Outputnya itu harus kita cek dulu, apapun itu. Harus kita cek kebenarannya. Kalau perlu tanya sama teman kita. Aku barusan bikin ini pakai tools AI nih. Nah, coba deh kamu baca deh, ini kira-kira benar nggak? Nah, kalau misalnya ada yang ahli di bidangnya terkait dengan topik kita yang kita bikin pakai AI itu, kita tanya juga bisa. Aku tadi barusan bikin ini pakai AI. Nah, kamu kan jago nih ya urusan manajemen risiko. Coba deh, ini tadi materi AI ini ada yang salah nggak? Coba tanya ke mereka, tanya ke teman kita, tanya kepada yang ahli. Kita harus bertanggung jawab dengan output AI yang kita pakai, gitu ya. Jadi kalau masih ada yang tidak benar, harus kita revisi dong. Itu tugas manusia, kita harus revisi, ya kan? Kita harus revisi, kita benarkan sebelum kita pakai ke orang lain, sebelum kita sebarkan ke orang lain. Oke, boleh kembalikan ke slide.
Iya. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya prinsipnya supaya kita tidak jadi orang yang jahat tadi yang menggunakan AI. Prinsip ketiga, apakah aku pakai AI sambil melindungi privasi dan keamanan data? Nah, apakah kita pakai AI sambil melindungi privasi dan keamanan data? Nah, siapa di sini yang udah tahu kalau perusahaan yang bikin AI itu bisa memakai apapun yang kita masukin ke dalam AI? Ada yang tahu hal ini? Boleh angkat tangan? Oke, kita pada tahu ya. Oh, 3 orang yang tahu? Oke, 4. Hah? Apakah kita pada tahu bahwa perusahaan yang bikin AI itu bisa pakai data apapun yang kita masukin ke dalam AI? Nah, ya, tahu semua ya? Oke, tahu semua. Nah, itu berarti kawan-kawan, kalau kita mau pakai AI, ya kan, hindari kita masukkan data-data kayak misalnya NIK, gitu kan, misalnya apalagi nama dan alamat, misalnya gitu. NPWP, data-data pribadi, itu please jangan dimasukin ke AI. Apalagi kalau misalnya data-data, apalagi kalau misalnya AI yang ini ya, yang apa namanya itu, yang open source gitu, misalnya kayak DeepSeek. Nah, DeepSeek itu kan yang gratisan gitu ya. DeepSeek, terus ada Qwen, sekarang ada Qwen, ada Kimi, banyak banget sekarang yang gratis-gratis. Kan orang kan cari murah, ya kan, cari murah. There's no freelance, ya kan baby, ya kan? Tidak ada makan siang yang gratis, men, ya kan? Mereka kasih gratis, tapi mereka ambil data kita, gitu kan? Bayarnya pakai data, gitu. Nah, jadi please banget, jangan kita pakai AI-nya sembarangan dengan masukin data-data yang sensitif, gitu ya. Nah, data-data sensitif. Misalnya kayak bekerja di keuangan, misalnya gitu. Ada kontrak yang belum clear. Nah, itu kan rahasia, kan belum clear kontraknya. Nah, terus mau tolong rapikan kontrak ini supaya sesuai dengan format yang profesional, misalnya gitu. Kontraknya kita masukin, ya kontraknya kan jadi itu kan belum clear gitu ya kan, belum clear tapi kita kasih ke perusahaan AI itu dengan gratis. Nah, kasihan perusahaan kita dong, ya kan, data rahasianya disebarin ke orang lain jadinya, nah, ke pihak lain. Nah, seperti itu ya. Begitu juga nih ya, AI, misalnya kita mau pakai AI nih, kita pakai AI untuk cloning suara. Nah, ada dong AI-nya ya untuk cloning suara. Misalnya suara aku begini direkam gitu. Nah, suara Bu Menteri tadi direkam, terus dibikin jadi ngomong sesuatu yang lain gitu ya. Nah, oke, kita nggak mungkin nggak bermaksud jahat, tapi mungkin untuk hal-hal yang lucu-lucu, misalnya ngucapin selamat ulang tahun lah, misalnya gitu ya. Oh, aduh, ini nggak sempat nih rekam Angga, misalnya gitu, rekam Angga nggak sempat gitu ya. Nggak sempat, rekam Daniel nggak sempat nih, tapi enak, asik nih kalau pakai AI buat mereka ngomongin tuh selamat ulang tahun ke Pak Eras gitu, ke Pak Eras gitu. Nah, boleh, tapi izin dulu, men, ya kan? Izin dulu sama orangnya, ya enggak? Izin dulu sama orangnya. Aku nih mau nih make nih fotomu, terus apa namanya suaramu buat bikin konten selamat ulang tahun buat Pak Eras. Boleh nggak, men? Minta dulu izin dia, ya kan? Itu etikanya, begitu ya. Karena kita harus tadi ya, privasi, dia punya hak dong, itu wajah dia, itu suara dia, ya kan? Dia boleh dong, aduh jangan dong bro, aku kan ini apa namanya malu kalau tampil di publik, misalnya begitu, ya kan? Ada alasannya seperti itu. Atau ya mungkin dia nggak suka sama Pak Eras misalnya, ya kan? Dia nggak mau ngucapin selamat ulang tahun gitu, misalnya. Kita tetap harus minta izin ya ke orangnya. Itu dia etikanya dalam menggunakan AI. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan AI, menggunakan mungkin wajah orang atau suara orang gitu ya, izin dulu sama yang punya suara dan punya foto. Ya, itu adalah etikanya. Dan yang keempat, apakah hasil dari AI ini bermanfaat? Nah, ini dia nih. Ya, kalau kalian sering ngulik-ngulik AI, ada nggak yang sering ngulik-ngulik AI? Boleh angkat tangan yang sering ngulik. Ada AI baru nih, terus dipakai buat ngulik-ngulik gitu ya. Ada? Oh ya. Nah, kita bisa ngulik ya, kita bisa explore begitu ya. Tapi kita bisa jadi terjebak, menghabiskan waktu kita untuk hal yang tidak ada manfaatnya dengan AI itu.
ya kan? Misal kita generate gambar-gambar yang tidak berguna, ya kan? Bukannya bermanfaat, malah misalnya gambar-gambar yang tidak senonoh, misalnya begitu ya. Ya kan, tidak senonoh, malah menghancurkan diri kita sendiri, misalnya begitu ya. Nah, itu kan tidak bermanfaat namanya. Atau kita misalnya menggunakan AI, bikin lagu ya, bikin lagu. Tapi lagu-lagunya yang kualitasnya rendah, nggak jelas buat tujuan apa gitu ya, ngabisin kredit doang gitu. Kita bayar tapi kita pakainya buat yang nggak bermanfaat gitu. Ya buat apa men, ya kan? Nah itu adalah 4 prinsip. Itulah kalau kita lakukan ini ya, bertanya seperti ini. Kalau kita bertanya seperti ini ya, refleksi lah ya, refleksi ke diri kita sebelum kita pakai AI. Itu kita tandanya kita menerapkan kasih dalam penggunaan AI. Nah, begitu ya kawan-kawan. Nah, file terakhir nih kawan-kawan. Nah, ini ya. AI kalian kan udah pada ini ya, pada tahu lah ya manfaat-manfaatnya, udah pada ngerasain semua. Ada orang pakai AI buat iklan ya kan. Nah, kayak ini misalnya gini ya. Bikin iklan KFC. Ini ada video di YouTube sih, tapi nggak usah lah ya kita putar ya, karena nanti takutnya ngabisin waktu gitu kan. Nah, ada juga AI yang dipakai buat bikin media belajar gitu ya. Media belajar. Nah itu ada juga nih yang pakai AI buat menyebarkan firman Tuhan dengan cara yang lucu gitu. Nah, boleh diklik kan? Yang di tengah, ini bolehlah kita putar ya. Boleh kita putar dikit lah. Iya, udah pada tahu kali ya? Udah pada nonton nih videonya, jadi share di grup jangan lagi. Lucu nih videonya nih. Lucu tapi dia ini bikin kita bisa jadi ini ya, dapat gambaran yang lebih jelas lah. Dulu tuh keadaannya gimana gitu ya. Walaupun dia pakai bahasa kekinian lah. Boleh dikencengin suaranya? Orang bilang gila. Ini Nabi Nuh ini ceritanya ya. Daripada omongan mereka. Lucu ya. Ketawa tuh. Semua hewan datang sendiri. Kayak undangan PMI gitu. Gajahnya kecil ya. Ini udah bukan mendukung estetik, tapi tanda. Iya. Air udah naik, nanti mulai random. Yang kemarin ngetawain, halo apa kabar kak? Begitu Tuhan, yang nutup juga Tuhan. Serius, merinding gue. Dan tuh kita harus taat mulu. Itu putrinya ya guys. Nah ini mungkin istri yang ini nih. Mungkin. Nggak selalu ngerti rencana Tuhan. Tapi ternyata ketaatan itu menyelamatkan semuanya. Ini masalah gue yakin kalau berusaha dengan suara Tuhan, lo bakal aman dari apapun. Nah, oke lah. Nah, jadi intinya ketaatan menyelamatkan semuanya gitu ya. Inti videonya gitu ya. Nah, itu kata-kata ketaatan menyelamatkan kita itu kan udah biasa lah. Kita udah sering dengar di khotbah di gereja gitu ya. Tapi dengan dikemas seperti ini, kita jadi merasa itu jadi sesuatu yang baru gitu. Akhirnya kita jadi diingatkan lagi dengan cara yang lebih segar. AI bisa dipakai buat itu, ya. AI bisa dipakai buat nipu orang. AI bisa dipakai buat menjelekkan nama baik orang. AI bisa dipakai buat merendahkan martabat orang lain. AI bisa dipakai buat sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang membuang-buang waktu. Tapi AI juga bisa dipakai buat mempermudah hidup kita. Bisa dipakai buat bikin kita makin pintar. Bisa dipakai buat menyebarkan firman Tuhan. Dan berbagai macam hal-hal baik lainnya. Tergantung siapa yang pakai. Tergantung niat yang pakai. Gitu ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar ya Tuhan tentang
bagaimana kami bisa memanfaatkan AI sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan etika-etika, kepantasan, dan hukum-Mu yang utama, yaitu hukum kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, setiap teknologi yang kami pakai dapat kami gunakan untuk kemuliaan-Mu, untuk mewartakan kasih-Mu, untuk ya Tuhan bermanfaat bagi orang banyak. Karena Engkau mau ya Tuhan, diri kami menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, menjadi manfaat bagi banyak orang, menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.